Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Seperti biasa di setiap episodenya kita selalu mengangkat tema yang berbeda dengan menghadirkan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya untuk membahas dan mengulas tema-tema yang kita angkat setiap kali kita melakukan perekaman podcast di Lensa Pengawasan ini. Dan kali ini tamu spesial kita, narasumber kita adalah Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Iwan Rompobane SOS MSI. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ketua, ini kita seperti biasa di Lensa Pengawasan, meskipun ya kalau di Bawaslu kan ya tentu saja kita mengundang narasumber itu pasti karena kita sudah mengenal siapa narasumber kita. Tapi tentu saja teman-teman kita, sahabat Bawaslu yang menyaksikan Lensa Pengawasan ingin mengenal lebih jauh siapa narasumber kita. Jadi Pak Ketua boleh perkenalan barangkali sejak kapan misalnya Pak Ketua berkecimpung di bidang kepemiluan, di penyelenggara pemilu. Silakan Pak Ketua. Salam awas. Asik. Sahabat Lensa Pengawasan Bawaslu Kota Kendari, izin memperkenalkan diri, saya Iwan Rompobane. Jabatan saat ini sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelum saya menjadi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, saya adalah anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2013 sampai tahun 2023. Dua periode ya Pak Ketua ya? Okay. Sebelum itu pengalaman kepemiluan saya sebelum menjadi penyelenggara ini sebenarnya diawali tahun 1996. Saya salah satu deklarator berdirinya KIPP Sulawesi Tenggara. Kemudian pada tahun 2007 saya pernah menjadi salah satu tim seleksi KPU Konawe Utara. Dan tentu karena saya menjadi inisiator dari KIPP, maka ketika tahun 97 itu menjadi pemantau pemilu, walaupun pada saat itu belum resmi ya, KIPP memantau pemilu, keterlibatan aktif yang benar-benar pada saat itu pemantau sudah boleh memantau, yaitu pada tahun 1999, pemilu 99. Saya pada waktu itu menjadi salah satu pimpinan wilayah dari ANFREL, jaringan perguruan tinggi pemantau pemilu di Sulawesi Tenggara, bersama beberapa kawan-kawan yang saya kira juga kita kenal semua. Saya kira itu pengalaman saya sebagai penyelenggara pemilu sampai saat ini. Pak Ketua, kalau melihat perjalanan Pak Ketua berkecimpung di pelaksanaan ini atau penyelenggara pemilu, baik itu pemantau tadi dari yang deklarator KIPP, terus kemudian masuk di Timsel, dan terakhir tadi masuk di ANFREL ya Pak Ketua. Kalau Pak Ketua melihat perjalanan itu, bagaimana perkembangan demokrasi kita di Indonesia, proses penyelenggaraan pemilihan ini? Iya, tentu saja banyak perbedaan ya antara pemilu 97 ketika masih saya bersama di KIPP yang pemilunya Orde Baru, hanya 3 partai politik, dan pada saat itu pemantau pemilu itu tidak diakui ya, tidak diakui. Kemudian tahun 99 pemilu yang pertama kali di masa reformasi, di mana pemantau pemilu boleh hadir. Kemudian pemilu-pemilu selanjutnya di mana sudah ada kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersifat tetap nasional dan mandiri. Nah, perbedaan siapa yang menyelenggarakan ini ya, mulai dari yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah, kemudian pemilu 99 itu penyelenggara pemilunya adalah selain unsur pemerintah adalah unsur partai politik, dengan yang sekarang tentu
banyak sekali perbedaannya, baik dari sisi regulasi maupun bagaimana dinamika di lapangan. Sehingga memang berbicara tentang kepemiluan atau ilmu pemilu ini, dia senantiasa menuntut kita untuk belajar, belajar, karena penyelenggaraan pemilu-pemilu yang lalu itu, ya, ini kemudian terus dievaluasi, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dirubah, dan tentu sembari tetap mempertahankan ciri khas pemilu Indonesia, yang tentu saja berbeda dengan di negara-negara lain. Sehingga sesungguhnya bagi saya, ya dalam tanda kutip, tidak ada orang yang benar-benar expertise, karena dia senantiasa dituntut untuk bisa memahami dinamika penyelenggaraan pemilu, dan lagi pula terkait penyelenggaraan pemilu ini adalah ilmu yang berkembang terus, mulai dari bagaimana pendaftaran pemilih, bagaimana sel-sel pencalonan, hingga bagaimana metode untuk menentukan pilihan. Kita pernah mengenal dua misalnya, ya, metode contreng dengan yang berulang kali kita pakai metode coblos. Tentu terbuka opsi sesuai dengan perkembangan zaman untuk merubah menjadi metode elektronik voting. Kemudian juga metode konversi suara menjadi kursi, di mana ekspresi pilihan itu pada akhirnya harus dikuantifikasi dengan perolehan kursi peserta pemilu. Nah, ini kita juga mengenal beberapa varian yang pernah dicoba di dalam pemilu kita. Yang paling kita kenalkan ada 3 pemilu terakhir, ya, di mana saya sudah menjadi penyelenggara pemilu. Awalnya itu kita mengenal yang namanya kuota hare, kemudian sekarang dengan metode sain legu. Nah, tentu para stakeholder yang terlibat dalam pemilu, baik itu pembuat undang-undang, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pegiat pemilu, dan warga negara, tentu akan saling berinteraksi, begitu, sehingga akan mengevaluasi sebenarnya yang paling cocok untuk satu masa tertentu itu apa. Kira-kira seperti itu. Jadi memang dinamikanya tinggi sekali, karena tidak ada yang pada pemilu ini digunakan, pada pemilu depan itu masih akan digunakan, karena semuanya terbuka untuk kita evaluasi bersama. Dan di masa-masa tahapan seperti ini sebenarnya fungsi penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu adalah yang pertama mempersiapkan kelembagaan termasuk sumber dayanya untuk pelaksanaan pemilu ke depan. Yang kedua, sembari mengevaluasi apa ini kekurangan-kekurangan kita dalam penyelenggaraan pemilu di pemilu sebelumnya. Siap. Baik Pak Ketua, itu kita bicara soal pengalaman, pada akhirnya menyinggung soal bagaimana tugas Bawaslu itu sendiri, ya. Dan Pak Ketua, kita kembali bahwa tema kita pada kesempatan ini adalah merawat kesiapan memperkuat kelembagaan, strategi SDM Bawaslu Sulawesi Tenggara. Dan sahabat Bawaslu, dengan perkenalan kita tadi, saya pikir teman-teman sahabat Bawaslu tidak bisa meragukan gitu. Saya langsung bilang saja begitu, tidak bisa meragukan kapasitas daripada narasumber kita di lensa pengawasan kali ini. Pak Ketua, kita langsung saja. Publik kan sering mengira bahwa di masa non tahapan dan tanpa tahapan dan pada masa tahapan, masyarakat kadang mengira bahwa Bawaslu itu hanya bekerja pada masa tahapan saja gitu. Sementara non tahapan, ya, publik bertanya-tanya, kira-kira Pak Ketua bisa enggak dijelaskan apa sebenarnya tugas Bawaslu pada masa tahapan dan non tahapan, apa saja yang dipersiapkan? Iya, baik. Pada masa tahapan kan sudah jelas, bisa kita lihat di Undang-Undang 7 nomor tahun 2017 terkait apa kewenangan Bawaslu, dan saya kira itu tidak perlu saya jelaskan. Nah, yang sekarang yang paling penting di masa non tahapan, apa sebenarnya yang dilakukan Bawaslu di masa non tahapan. Jadi memang yang kelihatan di publik itu, ya, Bawaslu nanti pada saat tahapan baru
kelihatan di lapangan melalui pengawas lapangannya, melalui mungkin atribut-atribut Bawaslu, himbauan-himbauan dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya di masa non tahapan Bawaslu itu tidak kalah sibuknya, Hanya memang selama ini mungkin belum terpublikasi ataukah publikasi itu belum menjangkau sasaran secara efektif. Sehingga kenapa saya bela-belain datang ke podcast ini, ya, dalam rangka untuk menyampaikan kepada publik bahwa kami itu bekerja. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang dikerja? Secara garis besar, yang dilakukan Bawaslu di masa non tahapan adalah memperkuat kelembagaan. Kemudian yang kedua, penyiapan sumber daya manusia, dan yang ketiga melakukan review atas pelaksanaan pengawasan pada pemilu-pemilu yang lalu. Sampai situ itu kedengaran klise. Tetapi di jajaran Bawaslu ini diturunkan dalam berbagai program yang bisa dilihat. Saya bicara tema pertama, penguatan kelembagaan. Ya, penguatan kelembagaan. Beberapa saat yang lalu, seluruh Bawaslu provinsi dan kabupaten kota melakukan kegiatan penguatan kelembagaan dengan mengundang berbagai stakeholder untuk membincangkan berbagai persoalan terkait pemilu Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan ranah kewenangan dan tugas Bawaslu. Itu. Kemudian yang kedua, jajaran saya turun ke pembagian divisi, divisi misalnya, ya. Dimana kan kalau ketua itu tidak ada divisinya, tetapi dia bertugas sebagai koordinator umum pengawasan, disesuai lingkupnya masing-masing, apakah dia di kabupaten, kota, provinsi maupun Republik Indonesia. Nah, saya mengambil contoh karena kebetulan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ini beranggotakan 5 yang sama dengan Bawaslu Republik Indonesia, maka divisinya juga ada 5. Apa kegiatan masing-masing divisi ini? Baik yang diinisiasi dari atas maupun yang menjadi inisiasi atau inovasi secara lokal baik di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun di Kota Kendari. Misalnya kita mulai dari divisi SDM, ya, divisi SDM. Secara nasional itu divisi SDM memiliki program yang namanya Jumpa Berlian Jumat Sehati. Nah, di mana program ini punya 3 pendekatan pokok, yaitu setiap hari Senin di minggu pertama itu dilakukan penguatan kelembagaan dalam rangka menguatkan nilai-nilai profesionalitas, integritas, dan moral penyelenggara pemilu. Kemudian di hari Rabu minggu kedua bulan berjalan dilakukan penanaman nilai-nilai spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap personil di Bawaslu, baik itu komisioner maupun sekretariat. Kemudian yang ketiga, ya, setiap Jumat itu dilakukan kegiatan bagaimana merawat lingkungan, olahraga bersama, dan makan bersama. Ini tujuannya untuk apa? Untuk merawat keguyuban dan solidaritas. Ya, sampai di situ itu masih terkesan seremonial. Tetapi jika benar-benar dilaksanakan, maka ini senantiasa memberikan pemahaman akan tugas pokok bahwa sebagai pengawas pemilu itu tugas kita tidak berhenti di saat tahapan, di mana kita harus tetap membenahi berbagai kewajiban-kewajiban kelembagaan terkait dengan pengawasan pemilu. Kemudian yang kedua, di divisi SDM itu, ya, ada surat keputusan nomor 288 terkait dengan indikator kinerja utama. Nah, yang harus yang harus dipenuhi oleh setiap pimpinan Bawaslu mulai dari ketua dan Kordip untuk menilai kinerjanya. Masing-masing memiliki IQ-nya masing-masing. Sebagai ketua, tugas saya, ya, IQ pertama ketua itu adalah memastikan bagaimana setiap keputusan pleno itu bisa terlaksana. Ada angkanya, berapa persentase keputusan pleno yang berhasil dilaksanakan. Nah, sehingga
dalam konteks ini ya, dalam konteks dua konteks tadi, Jumat Sehat, jumpa berlian, dan IKU ini, Bawaslu Provinsi menurunkan itu dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, untuk yang kegiatan pertama tadi ya, Bawaslu Provinsi ini secara rutin melaksanakan kegiatan tersebut setiap jadwalnya, dan setiap hari Rabu, kalau tadi hari Selasa, hari Rabu minggu pertama itu menggelar pertemuan rutin dengan seluruh staf, dan hari Rabu minggu kedua menggelar pertemuan rutin dengan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, ya, ada kegiatan bimbingan untuk personil di Bawaslu Provinsi, dan kita juga membuka melalui Lingsum karena ya yang disebut dengan Bawaslu bertadarus. Kenapa Bawaslu bertadarus? Karena memang sebagian besar ya mayoritas itu beragama Islam. Kemudian untuk rekan-rekan kita yang beragama non Muslim, ya, saya tahu di provinsi ini dari keseluruhan personil yang ada kurang lebih 60 orang itu terbagi Muslim, kemudian Kristen, Protestan, dan Hindu. Nah, ini dilakukan fasilitasi terhadap mereka, baik yang kemarin ini kita masih dalam suasana Galungan dan Kuningan, itu difasilitasi kepada yang agar tidak terganggu melaksanakan ibadahnya. Kemudian bagi sahabat-sahabat yang Kristen Protestan, kita sudah menyampaikan untuk difasilitasi. Kemudian untuk IKU ini, nah, Bawaslu Provinsi memastikan setiap Bawaslu Kabupaten Kota itu rutin melaksanakan pleno sesuai dengan regulasi yang berlaku di Bawaslu. Ini dalam rangka apa? Memastikan kesiapan jajaran. Ini di divisi SDM. Selain kemudian bagaimana dengan Perkin di awal tahun, ada Perkin masing-masing kita. Kemudian apa itu Perkin? Perjanjian kinerja, perjanjian kinerja yang kemudian ditandatangani Ketua Bawaslu dan diketahui Ketua Bawaslu satu tingkat di atasnya. Di mana di situ berbunyi ini target kelembagaan. Target kelembagaan yang akan dievaluasi tahun depan itu di sisi SDM. Kemudian di sisi divisi pengawasan, partisipasi dan humas. Jadi ada program yang diluncurkan dari RI yang kemarin saya kira Bawaslu Kota Kendari sudah melaksanakan pendidikan pengawas partisipatif. Nah, kemudian di jajaran Bawaslu Provinsi juga mendorong supaya kegiatan-kegiatan yang berbau dengan pengawasan partisipatif ini dilaksanakan oleh kabupaten kota. Termasuk salah satunya di sisi humas, saya kira Bawaslu Kota Kendari termasuk yang paling maju dalam hal publikasi untuk menjangkau semua segmen secara cepat melalui podcast ini. Nah, ini adalah bentuk kegiatan yang ada di jajaran divisi pengawasan, termasuk ya yang rutin dilaksanakan adalah koordinasi dengan stakeholder terkait menyangkut pemutahiran pemilih berkelanjutan. Iya. Nah, pemutahiran pemilih berkelanjutan yang merupakan bagian-bagian yang memang harus kita sebarluaskan ke masyarakat. Kemudian berkaitan dengan pengawasan partisipatif sebagai program utama Bawaslu di masa non tahapan, ya, saya kira saya ambil contoh saja Bawaslu Kota Kendari, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Bawaslu yang lain. Bagaimana Bawaslu Kota Kendari rutin menggelar kerjasama penandatanganan MOU dengan berbagai stakeholder, pemerintah, swasta maupun dunia usaha, di mana bukan cuma penandatanganan MOU-nya, tetapi benar-benar ditindaklanjuti sehingga kalau dari hasil laporan Bawaslu Kota Kendari kepada saya selaku Ketua KPU Provinsi, walaupun itu baru bersifat secara informal, bahwa nanti akan ditunjuk satu kelurahan pilot project untuk bagaimana kampung pengawasan. Nah, ini kan inisiasi-inisiasi yang dilakukan di masa non-tahapan. Kemudian di tingkatan divisi penanganan pelanggaran
penanganan pelanggaran ini sekarang aktif melakukan review terhadap kasus yang menonjol. Kasus menonjol yang baik yang terjadi di Sulawesi Tenggara maupun yang terjadi di provinsi lain. Tujuannya apa? Sehingga kalau kemudian hal seperti itu terjadi, maka kita sudah memiliki arah mitigasi maupun skema penanganannya. Dan kalaupun itu dia sudah pernah terjadi, maka kita akan mereview ulang, ya, apakah respon awal kita itu sudah sesuai atau bagaimana, dan bagaimana penanganannya sampai ke ujung. Kemudian di tingkat divisi penanganan pelanggaran ini kita punya satu kegiatan yang namanya delik, di mana kita membuka sebuah ruang diskusi, ya, dengan menghadirkan narasumber nasional yang ini terbuka kanalnya untuk umum. Nah, tadi saya lupa juga di tingkatan divisi pengawasan dan humas itu, karena humas di provinsi gabung dengan pengawasan, kita juga punya podcast ANOA. Ya, punya podcast ANOA yang hanya memang harus saya akui juga bahwa tingkat kecepatannya itu memang lebih cepat Bawaslu kabupaten kota, ya, Kota Kendari, Bawaslu Kolaka Timur. Itu lebih memang kalau kita lihat trennya sekarang memang lebih sering menyiarkan. Tapi saya kira siapapun itu kan tidak dalam konteks kompetisi. Tidak dalam konteks kompetisi, bagaimana kita semua ini mengambil peran untuk menyampaikan pesan-pesan ke masyarakat. Kemudian yang terakhir di divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Di tingkat nasional, ya, dan ini dibebankan semua, ada program konsolidasi demokrasi. Di mana masing-masing kita ini, ya, pimpinan Bawaslu setiap minggu minimal 3 kali harus berjumpa dengan stakeholder dan siapa saja yang berkaitan dengan pemilu, membahas ada 6 isu yang sudah ditentukan dalam kebijakan tersebut. Bukan cuma soal bagaimana mereduksi politik uang dan netralitas, tetapi termasuk bagaimana mendiskusikan, ya, yang kelihatannya sekarang itu menjadi fenomena, itu menguatnya gejala otoritarianisme dan oligarki. Nah, ini sehingga kemudian melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat lensa pengawasan, kalau misalnya pada suatu saat itu bertemu pimpinan Bawaslu bersama staf, mungkin lagi nongkrong di warung kopi berdiskusi dengan pekerja sektor informal, buruh dan sebagainya, itu semua dalam kerangka itu, dalam kerangka konsolidasi demokrasi. Dan terakhir di Sulawesi Tenggara khusus untuk divisi hukum dan penyelesaian sengketa ini ada program yang namanya Ngobrol Kamis, yang memang itu ditujukan, walaupun itu di bawah hukum dan penyelesaian sengketa, tetapi mendiskusikan semua ruang lingkup pekerjaan Bawaslu, pekerjaan Bawaslu yang secara internal. Tujuannya apa? Untuk menyamakan frekuensi dan standar pengetahuan antara setiap personil di Bawaslu, baik itu Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, dan juga ini dengan staf. Inilah salah satu cara yang ditempuh oleh Bawaslu provinsi untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia dari sisi pengawasnya. Kemudian ada tenaga pendukung pengawas yang namanya sekretariat supporting, ya, di mana saat ini Bawaslu provinsi mendorong bagaimana ada 8 Bawaslu kabupaten kota kita yang belum menjadi satker mandiri, termasuk Bawaslu Kota Kendari, untuk menjadi satker sendiri. Kemudian terhadap yang sudah menjadi satker, Bawaslu provinsi mengambil kebijakan, ya, sesuai dengan iklim atau kebijakan di Bawaslu RI, mengisi jabatan-jabatan yang tersedia, yang dimana di masa yang lalu itu jabatan-jabatan itu belum terisi, sehingga diharapkan sekretariat itu bisa memberikan fasilitasi maksimal terhadap pelaksanaan tugas-tugas Bawaslu. Dan kami memastikan jabatan-jabatan yang terisi itu bukan saja dia memenuhi kompetensi dari sisi kepangkatan dan birokrasi, tetapi dia juga harus memahami tugasnya
bekerja di lembaga pengawas pemilu. Ya, karena bekerja di lembaga pengawas pemilu ini memiliki keunikan tersendiri yang tentu saja berbeda ketika kita bekerja di kementerian atau lembaga yang lain yang bertugas melayani publik di luar pengawasan pemilu. Nah, itu sekelumit sebenarnya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu, tapi tujuannya sebenarnya hanya dua. Yang pertama, memastikan sumber daya manusia yang ada di Bawaslu ini siap bekerja. Jadi ketika tahapan tidak lagi diajak, ya sudah mengerti. Kalau kemudian terjadi perubahan regulasi, maka penyesuaiannya tidak lama. Kemudian yang kedua, ya, dengan kegiatan tersebut diharapkan Bawaslu itu bisa memberikan masukan yang strategis terhadap pembuat undang-undang maupun pemerintah mengenai bagaimana sebenarnya catatan-catatan kritis Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu yang lalu. Dan biasanya sebagai penyelenggara pemilu kan kita memberikan catatan-catatan itu biasanya paling sedikit terkait dengan 2 pemilu, yaitu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Apalagi sekarang dilaksanakan secara serentak. Nah, itu kira-kira begitu, Ibu Kordif. Baik, Pak Ketua, kalau misalnya melihat dari pengalaman kemarin ya, baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah itu sendiri, melihat dinamika, kira-kira apa saja evaluasi yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara di Sulawesi Tenggara sendiri maupun di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara? Apa-apa saja yang sudah dievaluasi? Baik, jadi dari aspek apanya dulu ini? Kalau kita mau catatannya ini agak banyak ini. Jadi maksudnya dari aspek apa? Kesiapannya atau proses penanganan pelanggaran atau pengawasan atau interaksi dengan masyarakat, apa saja yang bisa kira-kira yang bisa dijelaskan oleh Pak Ketua yang itu perlu diketahui oleh masyarakat umum yang sedang menyaksikan lensa pengawasan ini? Iya, jadi misalnya ini ya secara umum ya, tahapan pemilu maupun tahapan pemilihan dari sisi sumber daya manusia, ya, dari sisi sumber daya manusia. Kita melihat itu seyogianya begini. Dalam hal rekrutmen pengawas ad hoc, ya, seharusnya rekrutmen pengawas itu didahulukan daripada rekrutmen penyelenggara teknis. Kita mencatatkan seringkali rekrutmen PPK PPS itu lebih duluan daripada rekrutmen Panwascam. Itu ini catatan besar ya, Pak Ketua, yang besar. untuk saya kira rekomendasi terjadi, Bawaslu ke ini ya. Terjadi di semua wilayah karena regulasinya begitu. Tetapi harusnya ke depan karena Bawaslu ini bertugas mengawasi tahapan, ya, bertugas mengawasi tahapan, jalannya tahapan. Jadi bukan bertugas mengawasi lembaga tertentu atau peserta, bukan, bertugas mengawasi tahapan. Maka seyogianya pengawasnya dulu siap, sudah ada, baru dilakukan rekrutmen misalnya kompatriotnya di sebelah. Kemudian yang kedua, kita melihat ya, sebagai pengawas, jumlah pengawas itu tidak eligible dengan jumlah yang diawasi. Saya tidak hendak berbicara bagaimana misalnya PKD itu 3 orang juga seperti PPS. Siap. Bahkan kalau bisa harusnya lebih. Kenapa? Apa rasionalitasnya? Rasionalitasnya begini, ya. PKD itu kan mengawasi tahapan juga mencegah terjadinya pelanggaran. Ya, kalau di head to head 3 berarti kita ngawasi saudara tua kita di sebelah, padahal bukan. Kita bukan mengawasi saudara tua kita di sebelah, tetapi kita mengawasi jalannya tahapan, di mana dalam tahapan itu ada penyelenggaranya, ada pesertanya, dan ada pemilihnya. Nah, ini semua yang harus diawasi, sehingga sebenarnya beban kerja Bawaslu itu lebih besar sebenarnya ketika begitu. Sehingga selama ini kita seringkali tereduksi pada kita mengawasi yang di sebelah, padahal bukan. Ya, kita mengawasi tahapan, di mana tahapan itu ada komponen-komponennya. Ada komponen-komponennya, dan undang-undang menyatakan Bawaslu itu berwenang untuk memproses pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran pidana bersama dengan Gakumdu, kemudian pelanggaran etik
direkomendasikan ke DKPP, kemudian pelanggaran lain, ya, pelanggaran hukum lain, pelanggaran hukum lainnya direkomendasikan kepada instansi yang menangani itu sesuai ketentuan peraturan. Ini empat, dan itu semuanya bisa terjadi bersamaan, terjadi bersamaan, ya, pada satu waktu. Nah, sehingga kemudian ini yang menjadi catatan kita. Ya, kemudian ketika yang menjadi catatan kita juga bahwa pada pemilu sebelumnya, ya khususnya di pemilihan tahun 2020-2021, kita mencatat ada 2 kabupaten kita di Sulawesi Tenggara itu merupakan pelanggar netralitas terbanyak. Oh, siap. Pelanggar netralitas terbanyak. Kemudian di tingkatan provinsi tidak ada yang ini tingkat provinsi ya, saya tidak mau bicara tingkat kabupaten karena jangan sampai datanya saya tidak kuasai. Siap. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran tersebut maupun yang money politik yang sampai ke proses penyidikan. Tetapi pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 kita mencatat terhadap yang melanggar netralitas ASN itu semakin sedikit kualitasnya. Bahkan ada, tapi walaupun semakin sedikit kualitasnya, ada yang mendapat sanksi tertinggi loh. Sanksi tertinggi. Kemudian di tingkatan provinsi, pelaku money politik ada yang menjadi tersangka. Apa poinnya ketika dia menjadi tersangka? Artinya clear di Bawaslu, legal standing Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara clear. Selesai. Clear bahwa kemudian dalam proses selanjutnya dia tidak bisa sampai ke proses peradilan, itu sudah di luar ranah kewenangan Bawaslu itu, bukan lagi kita, karena kita sudah limpahkan ke institusi yang berhak menangani itu. Dan karena juga kendala undang-undang, sehingga ini tidak, dengan segala upaya yang dilakukan Sentra Gakumdu Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berusaha untuk menghadirkan, tidak bisa, dan undang-undang juga memberikan batasan tertentu. Tetapi poinnya adalah bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara itu clear soal-soal yang seperti itu. Nah, dan itu semua jadi bagian-bagian rekomendasi kita, termasuk apa misalnya, ya misalnya nanti untuk ke depan kita pilihannya hanya 2. Tentu kenapa kita memberi opsi 2? Ya karena ini Bawaslu menyadari bahwa ini adalah ranah dari pembuat undang-undang. Apakah kewenangan Bawaslu itu kewenangan Gakumdu itu diperkuat, ya, ataukah Bawaslu itu diberi kewenangan khusus di bidang pelanggaran administrasi saja, yang terkait dengan pelanggaran pidananya ya dilepaskan. Atau mungkin model penanganannya ya seperti model penanganan pelanggaran etik atau pelanggaran hukum lainnya, di mana kita hanya merekomendasikan, hanya menyampaikan rekomendasi atau kajian kita bahwa berdasarkan kajian Bawaslu yang ini masuk loh, silakan yang ditunjuk oleh undang-undang nanti untuk memproses. Itu catatan-catatan global terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Dan tentu dengan semua dinamika itu, ya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara wajib menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap semua stakeholder, baik KPU, kepolisian, pemerintah daerah, TNI, partai politik, peserta pemilu, peserta pemilihan, dan masyarakat, karena pemilu dan pemilihan kita berjalan lancar, aman dan damai. Dan saya juga hendak menyampaikan apresiasi, penghormatan kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat penyelenggara pemilu yang berada di jajaran Bawaslu, di mana kualitas dari laporan kita semakin baik. Ya. Kemudian juga setelah pemilu ini, saya lihat residu pasca pemilu di mana atau pilkada di mana biasanya kita menghadapi ancaman pelaporan kode etik, ya alhamdulillah sampai saat ini di Bawaslu landai-landai saja. Itu artinya bagi saya tidak bicara sebagai ketua, karena bagi saya jabatan ketua itu bukan kekuasaan, tetapi dituakan. Fungsi pemimpin bagi saya itu adalah harus bisa melayani, dan ya, karena saya jadi ketua berarti saya ini dituakan, bukan berarti saya ini bosnya Bawaslu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini semua karena kita sering kali berdiskusi, kita membagi pengalaman terkait pengawasan, dan insya Allah kalau ini dipertahankan, maka tentu ke depan
pemilu dan pemilihan kita akan semakin baik di Sulawesi Tenggara. Ya, Pak Ketua, itu kan soal itu tadi soal evaluasi kita ya, baik dari segi SDM maupun pelaksanaan. Ini Pak Ketua, kalau misalnya kita bicara wilayah geografis ini, Sulawesi Tenggara ini kan ada daratan dan kepulauan. Nah, Sulawesi Tenggara, Bawaslu itu sendiri menyiapkan dan baik itu cara menyiapkannya atau melakukan tugasnya Bawaslu Sulawesi Tenggara dengan kondisi itu, apakah ada kesulitan atau seperti apa, Pak Ketua? Iya, jadi limitasi geografis kita antara yang kontinental dengan maritim. Siap. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak, tetapi harus juga kita syukuri. Siap. Harus kita syukuri. Memang akhirnya ini menyebabkan berbagai berbagai tantangan khas yang hanya ada di Sulawesi Tenggara. Nah, apakah dengan limitasi tersebut kemudian kita harus berhenti? Tentu tidak. Kita secara kebijakan, walaupun ini sama di provinsi lain kemudian, tentu ada korwil yang di provinsi ada, di kabupaten kota ada. Nah, terhadap yang sebenarnya bukan cuma di kepulauan terjadi, dengan di daratan juga, karena di daratan tidak bisa kita pungkiri masih ada juga yang kesulitan untuk akses transportasi dan komunikasi. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Bawaslu provinsi dan kabupaten kota yang ada di tempat itu, yang dilakukan ini adalah bagaimana ya terhadap daerah-daerah tersebut diberikan perhatian khusus dengan cara ya setelah terbentuk itu. Yang paling pertama kita minta untuk dilakukan bimbingan teknis terkait tugasnya itu di daerah itu. Di daerah itu. Ya, dan itu tadi untuk mengantisipasi kerawanan. Mengantisipasi kerawanan. Kita harus pertama kali memberikan pengetahuan terkait teknis kepengawasan pemilu kepada badan ad hoc itu kepada yang di wilayah-wilayah. Iya, karena memang juga harus kita akui dengan kesulitan komunikasi itu sehingga seringkali literasi terkait dengan pengawasan itu terlambat. Kemudian yang kedua ya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ini mengumpulkan. Jadi ada namanya momentum pada saat itu namanya apel siaga pada saat pemilu. Jadi ini kita kumpulkan. Kita memberikan pemahaman. Ya, jadi kalau selama ini mereka dikumpul oleh Bawaslu Kabupaten Kotanya, maka pada waktu pemilu kita sempat mengadakan kegiatan apel siaga untuk semua, walaupun memang terbatas hanya sampai kepada Panwascam saja. Kenapa tidak dilibatkan PKD? Karena selain anggaran tentu yang tidak memadai, memang pengawas itu tidak bisa meninggalkan tempat tugasnya. Iya, tapi Pak Ketua, apakah misalnya di kabupaten kota juga melakukan apel siaga pengawasan itu? Iya. Oh iya. Iya, saya kan di Kota Kendari saya hadir di Kendari Beach. Di beberapa tempat yang lain pimpinan yang lain juga hadir. Nah, itu bagian dari yang kelihatan. Nah, apa yang bagian-bagian yang sebenarnya tidak pernah diketahui publik terkait dengan pengawas ad hoc kita yang ada di kepulauan sana atau di daerah-daerah yang terisolir. Kita memiliki banyak gambaran, banyak foto terkait bagaimana dengan hambatan-hambatan geografis itu mereka berusaha bekerja sama dengan seperti yang ada di perkotaan. Di perkotaan. Jadi kalau ya ini terpaksa ini cerita kasus misalnya ya. Pada waktu pemilihan gubernur itu kan ada yang melaporkan ke Bawaslu Provinsi terkait penghinaan, bahkan dituding sara, dan itu kan terjadinya di kepulauan. Dan kenapa itu bisa dipastikan sehingga kemudian ditangani, walaupun pada akhirnya nanti di ujungnya setelah penanganan itu dinyatakan tidak memenuhi unsur. Nah, ini karena ya di tempat itu pengawas kita hadir, sehingga ketika laporan itu tiba ini dikonfirmasi dengan pengawas terdepan yang ada di lapangan. Pengawas kita hadir dan menyampaikan situasinya seperti apa. Demikian pula ketika
ada isu politik uang. Ya, ada isu politik uang baik di pemilu maupun di pemilihan. Ini kan Kota Kendari ini paling tahu. Paling tahu ketika itu ada isu yang ditujukan kepada salah satu peserta, kan Badan Ad Hoc dari Bawaslu Kota Kendari yang terlibat secara langsung untuk mengawasi titik-titik yang diduga akan menjadi itu. Nah, ini semua yang datangnya dari satu kebijakan yang sama, arahan yang sama. Ya, bagaimana kita melaksanakan itu tentu saja memang ya tetap akan ada bedanya, akan ada bedanya. Kecepatan itu dalam merespon, kecepatan dalam merespon misalnya di Kota Kendari dengan misalnya di tempat terpencil atau susah misalnya di Butuan Selatan, misalnya di Batu Atas, ya di Batu Atas. Tetapi kalau dengan melihat adanya rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada saat pemilu 2024 di Batu Atas, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Panwascam dimanapun, baik itu yang komunikasinya bagus, jalur komunikasinya bagus, jalur transportasinya bagus, dengan yang tidak sama-sama memahami bahwa kemudian rekomendasi itu tidak bisa dilaksanakan, itu bukan lagi masalah Bawaslu. Tapi itu pada masalah pada penyediaan logistik. Iya betul. Tapi pada akhirnya kesadaran daripada sumber daya manusia itu sendiri ya, pengawasan teman-teman pengawas kita yang ada di wilayah-wilayah itu ya. Pada akhirnya memang kalau misalnya kita lihat tidak ada masalah soal kesiapan SDM kita ini. Tidak ada. Kalau di Sulawesi Tenggara ini, ya seringkali animo orang untuk menjadi pengawas Badan Ad Hoc itu tinggi. Itu tinggi. Hanya memang seringkali karena mitra kerjanya di sebelah sudah terbentuk, sehingga ini ada keterlambatan terkait dengan informasi. Nah, yang saya kira mungkin ke depan, ya kalaupun misalnya tidak bisa diduluankan, maka harusnya tahapannya itu dibentuk bersamaan. Dibentuk bersamaan, sehingga pengawasan untuk rekrutmen ad hoc itu tidak lagi diambil alih satu tingkat ke atas, karena satu tingkat ke atas juga ini memiliki tugas-tugas yang lain. Nah, karakteristik wilayah yang kita yang seperti itu memang menjadikan kita harus melakukan sebuah pengawasan yang unik. Apa itu pengawasan yang unik? Yaitu bagaimana kita memaksimalkan pengawasan partisipatif melalui forum warga yang sudah dibentuk, desa anti politik uang. Kemudian saya kira banyak bertebaran di Sulawesi Tenggara ini alumni dari sekolah kader pengawasan partisipatif, dan ini terus dibina dan bagaimana nanti ke depan akan semakin baik. Dan tentu saya pernah ke Muna Barat, kan Muna Barat ini sekarang adalah kabupaten kita di Sulawesi Tenggara yang memiliki pulau terbanyak. Pulau terbanyak. Saya pernah ke Pulau Bangko. Saya pernah ke Pulau Bangko bersama pimpinan Bawaslu Provinsi, dalam hal ini Kordip P2A dan Kordip SDM, dan diantar pimpinan Bawaslu Muna Barat. Bagaimana saya melihat di sana pengawas-pengawas kita itu semangat, Pak. Semangat, dan mereka memastikan bahwa harusnya standarnya tidak kalah. Tidak kalah. Dan ini semua memang menjadi hal yang membanggakan kita semua. Hanya kan sayang, kalau menurut saya itu begini, saya sering kali berpikir kita itu kok tidak bisa mempublikasikan kerja-kerja kita gitu ya. Padahal kita punya banyak foto-foto yang saya kira bisa lebih bercerita daripada kita ngomong secara oral begini. Baik, berarti itu salah satu evaluasi kita ya soal publikasi. Kedepannya memang perlu diperbaiki ya secara keseluruhan kita di Sulawesi Tenggara. Baik Pak Ketua. Tapi ini saya mungkin kita tidak itu publikasi karena kita ini terlena mungkin. Terlenanya begini. Terlenanya itu begini. Bawaslu Provinsi ini dengan Bawaslu Kabupaten Kotanya kan berdasarkan catatan sahabat kita KPID adalah sudah pada kategori informatif, Pak. Pada informatif. Padahal itu kan menyangkut informasi publik. Nah, banyak yang tidak masuk kategori itu, misalnya foto-foto ketika bertugas mengawasi itu tidak tersimpan secara baik, yang saya kira sekarang coba ditaktisi oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI bagaimana
dalam setiap momentum itu melalui Instagramnya, WA, saluran WA itu menampilkan kolase-kolase foto begitu. Siap. Nah, ini biar ketahuan bahwa sebenarnya yang berbeda cuma medannya, dan tapi tantangannya sama, karena bagaimana orang melakukan pelanggaran rata-rata kan modusnya sama saja. Siap, betul. Tapi Pak Ketua benar bahwa itu memang tetap menjadi catatan kita bahwa ya selain daripada penilaian Komisi Informasi, tapi kita pun juga sebagai pengawas pemilu, individu-individu pengawas pemilu juga memang harus aktif untuk menyiarkan itu, mengupload di media sosial masing-masing. Apalagi kan kita bicara ini sekarang era digital ya Pak Ketua. Nah, kita ngomong-ngomong soal era digital Pak Ketua. Nah, tadi kan kalau soal pengawasan di lapangan, mau pelanggaran atau dugaan pelanggaran di lapangan itu sendiri, itu jelas ya. Semua SDM kita sudah bekerja dan kita sudah menyiapkan juga segala sesuatunya, maupun dari yang kita di provinsi, kabupaten, kota maupun teman-teman kita di badan ad hoc. Bagaimana dengan di era digital ini? Apakah Bawaslu Sulawesi Tenggara juga punya cara sendiri atau mungkin ada metode lain untuk mengawasi kanal digital kita, media-media sosial kita itu sendiri? Iya, baik. Jadi biasanya terhadap pelanggaran di ruang digital ini, apalagi sekarang ini AI, saya mengacap pemilu kemarin ya, 2024. Jadi memang yang bisa kita lakukan sekarang ini barulah memberikan himbauan-himbauan untuk bijak bermedia sosial, khususnya bijak menggunakan ruang digital. Tetapi sebenarnya secara perangkat, sebenarnya Bawaslu memiliki perjanjian kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Karena ini berada di ruang digital, maka sebenarnya pada waktu itu ada Satgas. Ada Satgas bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara untuk pemantauan ruang digital. Mengapa harus melibatkan Polri? Karena yang memiliki perangkat untuk melihat itu semuanya kan dari Polri. Sehingga ketika ada laporan atau apa terkait itu, kita juga meminta bantuan. Ini terkait ini seperti apa. Nah, tapi memang kemarin itu ya setelah penandatanganan PKS itu dengan perjanjian kerjasama ya. Ini kan ada turunannya dari Bawaslu RI, ada turunannya yang kemudian dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi. Nah, kita sama-sama kemudian bertukar informasi terkait itu, tetapi alhamdulillah pada pemilu-pemilihan kemarin tidak ada ya hal-hal yang di ruang digital itu yang kemudian dianggap berpotensi untuk pelanggaran. Tidak ada. Ya, kecuali yang waktu pemilihan itu yang memang dilaporkan, dan kita juga kalau yang untuk pilkada memang PKS itu tidak berlaku, hanya pada saat pemilu saja kerjasama dengan di Krimsus mengenai pemantauan ruang digital. Nah, ini jadi tantangan ini ke depan, apalagi dengan berkembangnya AI, yang saya kira Bawaslu perlu segera merumuskan kerangka kebijakannya. Nah, kan kerangka kebijakan ini penting, karena kita tidak bisa bertindak tanpa ada dasar. Walaupun tentu pengawasannya tetap dilaksanakan. Nah, yang sekarang bagaimana kalau misalnya itu nanti bagaimana penanganannya itu seperti apa? Nah, ini kan yang saya kira nanti bersamaan dengan semakin dekatnya pemilu tentu akan disiapkan. Tetapi mungkin sekarang mulai dari bawah harus kita sudah mulai menyampaikan karakteristik masing-masing kita di daerah, apalagi kita di Sulawesi Tenggara ini termasuk yang sangat aktif ya menggunakan ruang digital termasuk media sosial. Pak Ketua, itu kalau kita bicara soal tahapan tadi di pemilu dan pemilihan, kalau untuk saat ini adakah tugas-tugas itu dari Bawaslu Sulawesi Tenggara untuk memantau ruang digital ini? Kalau sekarang secara khusus tidak ada, tidak ada, karena kan sekarang kita ini kan lebih pada ranah bagaimana kita menyiapkan sumber daya dan mereview. Karena kenapa kita tidak memberikan
atau RI lah tidak memberikan perintah kepada jajaran di bawahnya untuk melakukan pengawasan, karena ya satu yang harus kita sepakati bersama bahwa penanganan pelanggaran itu hanya ada pada saat tahapan. Di masa tahapan. Di luar masa non tahapan, kalaupun kita misalnya melihat atau menilai itu kan bukan ranah kita lagi. Itu ada pihak lain yang nanti bisa memonitor itu dan melakukan penanganan. Tetapi walaupun itu bukan ranah kita, misalnya bijak menurut saya kita melihat polanya, sehingga kita melihat polanya apanya, sehingga nanti pada saat pemilu kita bisa aware dengan itu bahwa pola-pola seperti ini bisa juga nanti dipakai kalau pemilu. Nah kalau pemilu terus nanti Bawaslu bagaimana meresponnya, kan kira-kira begitu diskusi. Pokoknya soal kesiapan kita ya. Yang penting siap dulu kita. Memang jadi pengawas pemilu ini harus up to date begitu ya, harus up to date, karena tentu saja cara-cara orang melakukan pelanggaran itu kan tentu juga senantiasa di update. Baik, Pak Ketua, kita kembali ke tema kita nih Pak Ketua, sesuai dengan tema yang kita ambil pada hari ini. Bagaimana strategi konkret Bawaslu Sulawesi Tenggara dalam memperkuat kelembagaan secara internal supaya nanti ini lembaga kita makin dipercaya dan berintegrasi? Ya, jadi sebenarnya ya kalau kita lihat tadi dari pesan pertama, Jumat Sahati jumpa berlian. Ini kan kita lihat bagaimana setiap personil di Bawaslu itu dibekali 3 hal. Yang pertama dibekali profesionalitas dan independensinya. Yang kedua dikasih penanaman nilai-nilai moral spiritual. Yang ketiga dibentuk keguyubannya. Nah ini dalam jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, saya kira Bu Kordip ingat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara itu paling cerewet, selalu minta ya di masa non tahapan ini bagi bagi Bawaslu kabupaten kota yang belum satker mengupayakan supaya syarat-syarat menjadi satker itu terpenuhi. Dan alhamdulillah semua sudah dipenuhi, sehingga 8 yang non satker ini sudah kita usulkan. Tinggal kita menunggu saja kebijakan dari Kemenpan RB. Kemudian yang kedua, bagaimana kita meminta supaya setiap pimpinan di Bawaslu itu benar-benar menjadi pemimpin. Artinya ya kita lihat ya benar-benar menjadi contoh lah, benar-benar menjadi contoh. Kemudian yang ketiga, selalu kita minta kedisiplinan, jangan kemudian tersebar di luar, karena kita tidak tahapan, kita tidak masuk kantor lagi, sehingga ini yang selalu apa strateginya? Strateginya ini memastikan ya keguyuban tadi. Karena kalau guyub ini semua semangat cair, tidak ada paksi-paksi dan sebagainya, tantangan apapun bisa kita. Itu yang sebenarnya yang harus kita. Kalau ibarat saya ini kan sekarang begini. Kalau ibaratnya ya, sekarang ini kan masa latihan, Mbak. Kita tidak tahu kapan praktiknya gitu ya. Kita tahu bertempurnya kapan. Bertempurnya itu nanti pada saat tahapan. Dan kita masih ada waktu. Kurang lebih tidak lama lagi, karena kalau kita lihat, saya ini berbicara berdasarkan rezim undang-undang yang masih berlaku ya, Undang-Undang Nomor 7 2017, bahwa nanti ada perubahan atau apa itu nantilah. Kalau kita menggunakan ukuran itu, maka tahun depan itu paling terlambat Juni atau Juli tahapan itu sudah dimulai. Tahapan itu sudah harus dimulai, sehingga kita masih punya waktu kurang lebih setahun untuk itu. Makanya yang dilakukan Bawaslu Provinsi ini bagaimana sebenarnya kita senantiasa jangan kehilangan komunikasi. Untuk itulah kenapa ngobrol Kamis harus tetap ada. Bahkan di absen kalau ada yang satker yang tidak ada. Ini sebenarnya biar kita tahu target pertamanya, kalau kita semua masih tahu, masih sehat, masih apa kan, masih ketika dia masih hadir di kantor berarti dia masih siap bertugas. Masih siap bertugas. Pak Ketua, baik. Itu penguatan kelembagaan tadi dari sisi kita di Bawaslu, tapi tentu saja kalau kita bicara penguatan kelembagaan ini kan tidak bisa kita kerjakan sendiri. Nah, tentu saja kita harus berkolaborasi dengan instansi lain, apalagi kita misalnya dalam penanganan pelanggaran Gakumdu misalnya, kepolisian, kejaksaan, lalu pemerintah daerah juga masyarakat sipil. Bagaimana Bawaslu Sulawesi Tenggara membangun kolaborasi dengan lembaga-lembaga itu? Iya, sebenarnya ya di masa-masa lalu, pengalaman yang lalu, di masa non tahapan ini kan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita inisiasi bersama dengan lembaga-lembaga itu dalam bentuk sosialisasi, baik dengan pemerintah daerah, ya,
maupun dengan partai politik. Tetapi ya, karena semakin menguatnya sekarang atau semakin majunya perkembangan, maka penguatan-penguatan itu bisa dilakukan melalui ruang-ruang digital, termasuk aplikasi. Dulu kan kita harus bertemu kan, dulu kita harus bertemu. Nah sekarang karena juga kita menghadapi Gen Z dan milenial ini yang lebih lebih aktif lah, lebih aktif, sangat dekat dengan gadget, maka memang sekarang penguatan-penguatan kita ini tidak ada jalannya. Kita harus mengikuti kehendak zaman, Pak. Harus menggunakan informasi, teknologi informasi yang kita punya, ya termasuk podcast ini. Kenapa podcast ini saya kira Kota Kendari sampai 21 episode yang ini dibela-belain, studionya dipindahin ke narasumber. Ini kan semua dalam rangka menguatkan kelembagaan ini. Sehingga dengan tayangan-tayangan ini kan diharapkan respon. Dan bagi saya, kita jangan terpengaruh dengan berapapun view-nya. Ya, yang penting ini tayang, dan saya kira tentu akan ada peningkatan view dari tahun ke tahun. Minimal kita sudah menjangkau dulu, menyebar pesan dulu ke ruang digital, dan pasti ada ketertarikan. Kita kan tidak sebenarnya kita juga butuh views, tapi kan itu bukan orientasi utama kan. Karena kita ini adalah lembaga non-profit sebagai lembaga publik. Nah, inilah yang sebenarnya penguatan kelembagaan yang sesuai dengan tema, dengan eranya. Bukan berarti kita tidak butuh perjumpaan secara fisik langsung. Nah, perjumpaan secara fisik langsung ini sesuai dengan kondisi saat ini, itulah kemudian yang menginisiasi Bawaslu Republik Indonesia menghadirkan konsolidasi demokrasi, di mana setiap kita ini tiga kali seminggu diharapkan bisa bertemu dengan tokoh-tokoh kunci, dan itu suasana informal, diskusinya informal, ya, dengan biaya yang murah, gelas kopi, ya, di tempat yang juga tidak harus mengikat, cair. Nah, karena memang begitulah pengawas pemilu. Kenapa? Karena pengawas pemilu ini bekerja dengan dasar kesukarelawanan. Jadi dia tidak memilih tempat, dia imparsial, dia bisa berdiskusi dengan siapa saja. Sehingga konsolidasi demokrasi itu dibuat sebenarnya dalam rangka memperkuat kelembagaan Bawaslu secara eksternal dengan menjemput bola, mencoba merajut satu persatu mutiara-mutiara pegiat-pegiat demokrasi ini, orang yang konsen dengan kehidupan bangsanya. Nah, kemudian digunakan pola-pola pikir mereka ini, kemudian dirumuskan dan disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia secara berkala. Jadi memang sudah ada kanal khusus untuk melaporkan konsolidasi demokrasi itu. Balik lagi ke internal kita sendiri sebagai pengawas pemilu, Pak Ketua. Bagaimana Bawaslu Sulawesi Tenggara memastikan nanti ya supaya kemudian badan ad hoc kita memiliki kemandirian dan profesional, dan itu tetap terjaga kuat di tubuh kepengawasan itu sendiri sampai di tingkat ad hoc. Bagaimana Bawaslu memastikan itu? Kalau itu sebenarnya dosa saya jawab. Bawaslu Kota Kendari sudah membuktikan. Bawaslu Kota Kendari kan pernah memberhentikan badan ad hocnya tuh. Baik gitu. Artinya begini loh. Saya tidak ingin berhenti pada soal memberhentikan. Artinya Bawaslu Kota Kendari itu bertanggung jawab dengan keputusannya. Pada saat dia direkrut, orang ini clear. Clear kan? Karena kita semua pasti merekrut orang yang clear sesuai dengan regulasi, dan kita pastikan rekam jejaknya memang sudah jadi pengawas. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya, ini kan manusia ini, ya, ternyata tidak tahan godaan. Bawaslu Kota Kendari berani merevisi keputusannya. Itu sesuatu yang harus dilihat di ujungnya. Kalau bagaimana kita memastikan, tentu kita hanya menyampaikan himbauan ke bawah. Regulasinya merekrut itu begini loh. Ada dua, bisa open recruitment, bisa melalui yang existing itu. Yang existing itu tinggal diperiksa lagi rekam jejaknya. Silakan Anda pilih. Tapi tanggung jawab loh, karena kewenangan merekrut itu di Anda loh. Bawaslu provinsi hanya memastikan itu prosesnya jalan. Dan ketika ada yang aneh-aneh, kan saya kira dalam proses ini kan pasti Bawaslu ini menyampaikan, ini kita sebagai penyelenggara ada kode etiknya nih. Nah, lapangan main kita ini dibatasi ini loh. Nah, ketika ada yang melewati itu, Bawaslu Kota Kendari berani memberhentikan, dan menurut saya
itu adalah shock terapi yang apa namanya, yang tepat. Nah, itu sebagai penguatan. Sebagai penguatan, ya. Karena saya yakin kalau kita bicara di hulunya semuanya sudah kita saring sesuai dengan regulasi, sudah kita pastikan sesuai dengan aspek sosiologis di masyarakat bahwa orang ini tepat menjadi pengawas pemilu. Tetapi dalam prosesnya ternyata ada kerentanan, baik tidak mampu menghadapi tekanan maupun diduga tidak profesional, apalagi kalau tidak independen. Nah, sehingga tidak ada jalan lain. Yang bersangkutan ini harus dikeluarkan dari barisan, dan saya menghargai, bukan saya suka dengan orang-orang yang kemudian menurut orang keren rezekinya diputus, bukan. Saya tidak pro ke situ. Tetapi kalau kemudian yang begitu-begituan itu akan merusak martabat kelembagaan secara luas, maka ya kita berteman, tetapi soal ini kita harus bersikap. Bawaslu ini harus menunjukkan bagaimana nanti mau berani menindak orang lain kalau barisannya sendiri yang tidak berani ditindak. Kan di situ persoalannya. Kita ini harus bisa membersihkan halaman dengan sapu yang bersih. Bagaimana kita membersihkan halaman kalau sapu kita sendiri kotor? Itu diskusinya. Baik, Pak Ketua, ini kan kalau misalnya dari diskusi kita dari awal sampai pada sekarang ini ya, kita selalu soal SDM itu sendiri. Nah, ini kan tentu saja selain melihat daripada regulasi-regulasi itu, mempelajari semua peraturan yang ada, tentu mungkin ada upaya-upaya lain untuk mengupgrade pengetahuan dan pemahaman. Mungkinkah ada pelatihan atau apa begitu strategi yang diadakan oleh Bawaslu? Ini sekarang ini para pegawai ya, para pegawai itu khususnya yang baru saja angkat sumpah sebagai PNS sedang mengikuti latihan dasar sebagai pegawai Bawaslu. Kalau tidak salah hari ini sampai dengan 2 minggu ke depan secara bergelombang ya, ada 2 gelombang. Bawaslu RI mengadakan pelatihan dasar bagi kecakapan teknis pegawai Bawaslu yang berbeda dengan pelatihan dasar sebagai untuk menjadi syarat dia menjadi pegawai negeri sipil, dari calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Itu di mana salah satunya pematerinya itu adalah Sekretaris Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan di Pulau Sulawesi itu hanya sekretaris kita, kepala sekretariat kita yang menjadi pemateri. Saya sudah disampaikan kemarin, dilapori bahwa beliau serta suratnya menjadi salah satu pemateri dalam pelatihan itu. Selain itu, ya ini kan yang disiapkan Bawaslu. Selain itu kita sudah sampaikan ke jajaran supaya pelatihan apa saja yang bisa menunjang tugas pokok sekretariat itu diikuti. Karena sekarang jabatan apapun di Bawaslu ini dia menghendaki memiliki sertifikasi tertentu. Misalnya sertifikasi perbendaharaan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Kenapa kita butuh itu? Karena memang harus kita akui, ya, di beberapa Bawaslu kabupaten kota ini masih sangat tergantung dengan pegawai yang dipinjamkan dari pemerintah masing-masing, sehingga diharapkan nanti suatu saat kita mandiri, Pak. Kita mandiri. Nah, kemudian yang kedua, selain kalau dari pemerintah daerahnya tidak ada, maka itu di dropping dari Bawaslu provinsi. Nah, inilah yang saya lihat dari sisi ini pengelolaan administrasi dan keuangan, kemudian dari sisi kecakapan teknis. Nah, kecakapan teknis ini dibina langsung oleh Bawaslu RI, di mana setiap bulan di hari Senin jam 10 waktu Indonesia Barat, Bawaslu Republik Indonesia itu melakukan monitoring terkait kecakapan atau ya kecakapan teknis aparat di Bawaslu. Nah, itu setiap Senin, di mana para Kasek itu bersama Kasubag diundang rapat secara online. Nah, itu adalah bentuk-bentuk selain tentu pelaksanaan pendidikan kepemimpinan untuk jabatan-jabatan tertentu. Dan saya kira ini bersamaan dengan semakin dekatnya tahapan akan dilakukan. Akan dilakukan terus-menerus. Karena di jajaran komisioner kan sudah ya, ini termasuk mungkin Bu Kodim sendiri sudah pernah mengikuti pendidikan mediator, pendidikan apa dan sebagainya, kira-kira begitu.
Pak Ketua ini Kalau di provinsi belum, karena kita kan tergantung supporting anggaran dari atas. siap, baik. Pak Ketua, ini lagi salah satunya lagi untuk memastikan nanti teman-teman kita baik di Bawaslu di tingkatan provinsi, kabupaten, kota maupun di tingkat ad hoc nanti, supaya karena kan kalau misalnya kita bicara tahapan itu tekanan politik itu tinggi, Pak Ketua. Bagaimana memastikan SDM kita supaya tidak masuk angin dalam tanda petik? Sebenarnya untuk memastikan kita tidak masuk angin gampang saja. Siap. Kita harus memahami, kalau bagi saya ini kalau bisa dianggap tips ya terserah atau tidak. Kalau juga tidak bisa dipakai, kita harus bisa mengetahui titik-titik di mana kita konflik kepentingan. Siap. Itu aja. Kalau kita mengetahui titik-titik kita akan konflik kepentingan, maka tentu kita bisa melakukan mitigasi sehingga kita tidak melakukan pelanggaran prosedur maupun pelanggaran norma, pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum. Ini soal bagaimana kita bisa memahami konflik kepentingan, karena siapa sih orang yang tidak memiliki keluarga? Siapa sih orang yang tidak memiliki keterkaitan dengan misalnya tokoh-tokoh tertentu? Kan enggak. Itu takdir sosiologi setiap orang, Mbak. Soal konflik kepentingan dan kesadaran ruang barangkali ya. Konflik kepentingan bagaimana kita memahami itu dan mengetahui bahwa ruang saya sekarang di sini, sehingga kita harus bisa menjelaskan bahwa ini ya seperti yang dilakukan Kota Kendari lah, itu saya kira itu kan lahir dari situ. Waktu memberhentikan Badan Induk itu, bahwa kita ini secara pribadi berteman, Pak. Tapi ada aspek-aspek kewenangan yang tidak bisa dijembatani dengan pertemanan, dan dia biarkan dia berjalan dengan prosedur formal. Sehingga ya waktu zaman pemilu dan pemilihan itu kan banyak juga tokoh-tokoh itu yang kita panggil ya, karena dilaporkan. Dan saya sampaikan, saya menghormati Bapak Ibu sebagai orang tua saya, tetapi ini adalah proses, dan harus kita lalui. Harus sesuai dengan tugas menghadiri klarifikasi di Bawaslu, karena inilah kesempatan untuk Bapak Ibu semua menjelaskan posisi yang sebenarnya. Kalau mau dibela itu sebenarnya, kalau misalnya ya ini sekalian buat kita semua ya, kalau misalnya nanti mendapat undangan klarifikasi dari Bawaslu, seharusnya dihadiri, Pak, karena itulah forum yang tepat untuk mengklarifikasi dan membela Anda sendiri, membela diri Anda sendiri. Kalau nanti malah tidak dihadiri, ya nanti itu berarti kita kehilangan kesempatan untuk membela diri kita sendiri. Baik, Pak Ketua. Terakhir, sebagai closing statement dari Pak Ketua, apa saran, himbauan atau pernyataan apa yang ingin disampaikan kepada jajaran Bawaslu maupun masyarakat umum yang ada di Sulawesi Tenggara? Iya, sahabat lensa pengawasan maupun sahabat-sahabat pengawas pemilu, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa di masa non tahapan ini kita harus tetap bekerja sesuai dengan apa yang dituntut kepada kita, dan sebagai pengawas pemilu kita terikat dengan indikator kinerja utama yang harus kita penuhi, di mana ini akan dievaluasi setiap tahun. Bukan karena semata itu kalau kita tidak mencapai itu nanti akan ada penilaian dari Bawaslu Republik Indonesia terhadap kita, tetapi ini sebagai bagian dari dharma bakti kita terhadap penegakan demokrasi. Dan untuk bagi sahabat-sahabat lensa pengawasan masyarakat Sulawesi Tenggara atau siapapun yang bisa menyaksikan podcast ini, saya menghimbau untuk senantiasa memperkuat literasi demokrasi dan menunjang tugas-tugas Bawaslu khususnya berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Like, men-share atau men-subscribe podcast lensa pengawasan ini sesungguhnya secara tidak langsung adalah dukungan aktif kita semua terhadap kerja-kerja Bawaslu di masa non tahapan dalam rangka memperkuat pengawasan partisipatif untuk menjadikan Bawaslu Republik Indonesia bersama seluruh jajaran sebagai pengawas pemilu yang semakin terpercaya. Saya kira itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Teman-teman yang menyaksikan lensa pengawasan sahabat Bawaslu, saya tidak perlu menyimpulkan dari apa yang saya sudah perbincangkan dengan Pak Ketua tadi. Intinya bahwa
Sulawesi Tenggara, Bawaslu itu sendiri siap menguatkan SDM untuk menghadapi tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan ke depannya. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan Lensa Pengawasan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.